walaupun itu tidak terjadi kecelakaan seperti yang saya katakan tadi, itu orang tua yang utamanya orang tua yang takut kepada Allah, takut dosa, maka orang tua itu segera berencana untuk menikahkan anaknya. Itu penyebab dari orang tua. Dan juga ada orang tua yang beralasan dengan alasan yang lain, seperti keburu menimbang cucu. Itu seperti tadi malam saya ada tamu, anaknya itu masih belum mau untuk kawin, tapi orang tuanya itu maksa. Malah tadi malam itu sampai minta sama saya, ya digitu-gituin lah agar supaya cepat kawin gitu. Ini orang tuanya minta tolong sama saya. Saya tanya, karena itu masih santri saya, anaknya masih sekolah. Kamu kan bisa ngaji, minta barokahnya Al-Quran saja, Al-Quran dibaca gitu, minta barokahnya Al-Quran agar sampean cepat laku gitu saya gitu. Itu karena apa? Orang tuanya, itu mbahnya anggap sudah orang tuanya, karena termasuk yang mengasuhnya itu ada penyebabnya seperti itu. Jadi timbulnya ini termasuk ya intinya termasuk yang paling banyak dari apa ya, dari anak, dari yang muda dulu gitu. Dari yang muda dulu, kemudian orang tua karena takut dosa lalu berencana untuk segera mengawinkan, walaupun itu bertentangan dengan peraturan pemerintah. Kalau menurut peraturan pemerintah kan harus cukup umur 19 tahun kalau perempuan, kalau laki-laki 20. Ya banyak di sini yang menikah belum sampai waktunya yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak mendapatkan surat nikah kecuali melalui sidang dulu. Seperti yang kemarin itu kan belum nyampe umurnya itu, tapi keluar surat nikahnya karena melalui sidang. Langsung ke pertanyaan tadi, bagaimana respon masyarakat terkait pernikahan dini di Kecamatan Taman ini? Responnya? Ya kalau dinikahkan secara baik-baik itu biasa-biasa saja. Kalau masyarakat, tanggapan masyarakat biasa-biasa saja menurut setahu saya gitu. Malah yang kadang-kadang jadi gunjingan di banyak mulut itu yang sampai hamil dan sampai kelihatan hamilnya itu sampai kelihatan hamil di luar nikahnya itu. Ya kalau dinikahkan misalnya, malah kalau di luar desa sini, kalau di sini masih mendingan. Kalau di Jemisari ini kadang umur 14 tahun baru lulus SD, SMP kelas 2 kan nggak lulus sudah dinikahkan. Ini sudah mendingan masih mending. Kalau dulu 12 tahun sudah ada yang dinikahkan. Kalau di Jemisari dinikahkan. Tahun berapa itu, Ustaz? Ya sekitar 20 tahun, 15 tahun yang lalu. 7 tahun. Kalau sekarang sudah mendingan, sudah. Ya, 1900. SMP yang masih kecil-kecil. Respon masyarakat, karena memang masyarakat desa yang seperti itu, ya kelihatannya anaknya sudah dukun-dukun. Ada tanggapan masyarakat, oh enak kalau punya anak seperti itu, dikawinkan lalu dukun, tidak begitu menyiksa pada orang tuanya. Itu tanggapan masyarakat itu. Tapi untuk masa depannya, karena masih terlalu kanak, itu biasanya
banyak kurang tanggung jawab anaknya, kadang-kadang ditelantarkan, apalagi sekarang musim HP, kadang-kadang rebutan HP dengan anaknya karena ibunya masih muda, masih kanak juga masih senang main HP, bertengkar sama anaknya rebutan HP karena orang tuanya masih belum dewasa. Biasanya kalau orang tua itu yang banyak, kalau itu sudah dikehendaki anak, biasanya orang tua akan ngalah. Nah, ini kadang-kadang nggak mau ngalah sama anak, kadang-kadang TV rebutan remote gitu sama anaknya, ibunya mau putar ini, anaknya tidak sama dengan itu, sehingga bertengkar dengan anaknya kan, yaitu faktor ibunya masih usianya terlalu muda kawinnya. Ustadz, Iya. proses sidang untuk pernikahan yang masih dini itu gimana Ustadz? Kan harus melalui proses sidang sebelum mendapatkan surat nikah gitu Ustadz. Nah itu caranya sidangnya itu gimana prosesnya Ustadz? Saya tidak pernah mengikuti kalau itu, tidak pernah mengikuti persidangan. Cuma katanya Pak Kepala KUA itu kalau belum sampai waktunya, belum cukup umur, itu bisa mendapatkan surat nikah dengan cara melalui sidang dulu dan direspon oleh pengadilan untuk mengeluarkan surat nikahnya itu. Jadi kan tujuannya sidang itu untuk mendapatkan izin mengeluarkan surat nikah dari KUA, dari pihak KUA untuk mendapatkan surat izin mengeluarkan surat nikah. Sebab kalau tidak melalui sidang, yang kena orang-orang KUA, orang-orang KUA setempat. Itu kalau waktu sidangnya ya mungkin katanya sebagian ya cuma ditanya di sana itu di persidangan cuma ditanya tanggung jawab dan tidaknya gitu. Kalau jadi orang sudah siap jadi orang tua apa belum gitu. Tak mungkin tidak seperti persidangan apa tentang korupsi, tidak seperti itu. Tidak begitu hangat. Untuk di seluruh kecamatan Tamanan ini Ustaz, kan tingkat hamil di luar nikah, pernikahan dini akibat hamil di luar nikah itu banyak atau masih sedikit? Kalau seingat saya, sejak saya jadi penyuluh, karena saya jadi penyuluh itu baru 26 bulan sekarang, 2 tahun 2 bulan. Ya, cuma ini. Baru pertama kali ini Ustadz. Iya. Yang terjadi terhadap pada Indah gitu. Kalau yang lain saya tidak kurang tahu ya kalau di kecamatan lain. Tapi kalau kasus pernikahan dini itu sering. Ya sering kalau kasus ya mungkin itu penyebabnya karena orang tuanya sangat takut pada dosa, gitu. Hanya kalau anak sampai jatuh pada perkawinan yang di luar nikah ya, itu kan orang tuanya juga dosa. Makanya orang tua itu dianjurkan segera mengawinkan anaknya jika anaknya sudah terbilang dewasa dan sudah ya dibilang bisa tanggung jawab. Tapi kan ini Ustadz ya, untuk nikah dini kan dibatasin umurnya. Sedangkan di daerah Kecamatan Taman itu sudah marak sekali pernikahan dini gitu ya Ustadz. Gitu ada kayak warning apa? Kayak ada peringatan gitu dari mungkin dari Kemenak atau dari tokoh-tokoh masyarakat. Iya, dari tokoh masyarakat atau dari ke pengadilan juga ada peringatan di Kecamatan Taman ini supaya untuk sosialisasi gitu atau apa gitu. Kalau sosialisasi itu memang sudah sejak dulu. Memang dari masyarakatnya iya, sendiri. dari masyarakat sendiri. Lebih mengikuti, lebih menuruti hawa nafsu daripada
dawuhnya para ulama, dawuhnya para orang-orang yang mengerti gitu. Maklum ya, orang tua kita dulu kena bujuk juga oleh setan. Jadi Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa, nah, itu dilarang jangan makan buah itu, masih dibujuk oleh setan. Ya anak cucunya bujuk juga oleh setan. Ini kan bujukan setan. Kalau sampai ini bukan tidak hanya apa ya, diberi penjelasan, bahkan tindakan pun dikeluarkan, tapi tetap terjadi yang namanya nikah ini. Bukti tindakan seperti apa, surat nikah tak akan keluar kalau belum cukup umur kecuali melalui. Ini kan satu tindakan, bukan peringatan lagi, bukan apa nama katanya tadi itu, Peringatan. bukan peringatan lagi, sudah tindakan, tapi tetap masih ada. Ini selatan jalan, santri saya juga masih belum keluar sampai sekarang. Disuruh sidang tidak mau. Kemarin itu ada juga, insya Allah belum 1 bulan sekarang kawin itu, tidak dapat surat nikah. Saya kasih nasihat orang tuanya, kenapa tidak sidang dulu, tidak punya uang. Loh, Anda mengadakan selamatan besar kayak itu kok punya uang? Kok punya bayar uang apa? Uang sidang yang cuma sekitar 600 pagi itu katanya Pak. Tidak punya uang. Mengadakan selamatan, mengundang orang sampai puluhan orang kok ada uang. Nah, saya jelaskan, surat nikah itu sama dengan BPKB sepeda. Kalau sepeda tidak ada BPKB-nya, itu diambil menuntut kemana? Tidak bisa. Jadi kalau katanya suami istri tapi surat nikahnya nggak ada, istrinya diambil oleh orang, mau nuntut kemana? Oh itu istri saya, buktinya mana? Kan tidak ada surat nikah. Begitu juga yang suami diambil oleh perempuan lain, gitu. Sudah gitu saya. Yang suaminya diambil oleh perempuan lain, mau nuntut kemana? Mau diakui bahwa itu suami saya, tapi tidak bisa menunjukkan surat kan tidak bisa. Itu sama dengan BPKB-nya sepeda. Gitu. Bagaimana cara tokoh masyarakat itu menyikapi masalah pernikahan dini? Menyikapinya. Ya, pandangan maksudnya mungkin pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini itu gimana Ustaz? Ya kalau tokoh masyarakat karena tidak diberi mandat, tidak diberi tugas apa-apa, ya cuma beliau ini cuma menyampaikan apa-apa yang dari Rasulullah, apa yang datangnya dari Nabi, itu cuma menyampaikan itu. Yang cuma yang pertama itu dijaga kehalalan. Dan orang tuanya juga diberi jangan diberi nasihat untuk tidak segera menikahkan anaknya. Tapi itu tetap terjadi, bukan tidak ada nasihat, bukan tidak ada apa ya, penjelasan sudah diberi. Bahkan sekarang kan sudah ramai pengajian yang mendatangkan kiai dari luar, itu tidak jarang juga menjelaskan tentang masalah itu.
tapi semua itu gimana ya, tetap terjadi. Mungkin karena sering maraknya. Iya. Bisa. Kan di sini kan kebanyakan itu pernikahan dini ya. Kalau mungkin pernikahan dini tapi kan sudah sah ke itu nggak bisa ke negara. Nah kalau misalkan pernikahan siri di sini itu apa ada atau sering atau bagaimana? Pernikahan di mana? Siri. Pernikahan siri. Mungkin ada, tapi bagi saya sendiri saya tidak berani. Saya masih belum berani. Walaupun saya tidak jadi penyuluh, gitu. Kecuali dengan alasan besok saya mau ke KUA. Jadi karena selamatannya malam ini, tolong dinikahkan dulu. Karena selamatannya malam, misalnya malam Senin ya, hari Senin ke KUA atau di hari Minggu. Karena besok masih belum buka, jadi Senin saya mau ke KUA. Baru itu, karena waktunya memang sudah sampai. Tapi kalau cuma siri yang mau nikah ke pemerintah itu tidak ketahuan kapan waktunya yang mau ke KUA, saya tidak berani. Karena itu apalagi istilah orang-orang desa, kalau tunangan, ibadah haram kan begitu. Sentuh-sentuhnya melihat, ketawa sama tunangannya biar tidak haram, itu biar tidak berdosa, itu kadang-kadang disiri. Kalau saya tidak berani, karena saya diwasiati oleh kiai dulu. Kiai itu paling fanatik, paling tidak mau guru saya, Kiai Haji Yazid Karimullah itu timur pernah gini, paling tidak mau, karena siri itu sudah sah menjadi suami istri dan wajib dikumpuli, wajib dibelanjai. Itu iya sih, itu sudah sah menurut hukum agama, sudah sah. Cuma terhadap pemerintah yang belum sah itu, karena tidak dapat surat nikah. Makanya kiai itu sangat melarang guru saya dulu, jangan sampai melakukan syirik gitu. Hanya sekedar untuk lihat-lihat dan tidak haram, cuci pakaiannya tidak haram, ketawa tidak haram, tersentuh tidak haram. Masa cuma sebatas itu nih, karena nikahnya proses akad nikahnya itu sama seperti akad nikah yang biasa itu, yang namanya siri. Cuma siri itu artinya apa ya, tidak kelihatan, maksudnya tidak kelihatan ketahuan gitu. Tidak pengetahuan tahuan. Jadi kalau menurut hukum agama itu sudah sah menjadi suami istri. Ustaz, apakah ini Ustaz, banyak dari pengantin menikah dini itu Ustaz yang akhirnya terus cerai Ustaz? Apakah banyak dari pernikahan dini itu yang akhirnya terus cerai? Karena kan mereka menikah dini otomatis kan kayak belum siap gitu loh Ustaz secara jiwa dan raganya. Jadi akhirnya dengan konflik-konflik rumah tangga yang sangat besar, akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Apakah banyak peristiwa seperti itu di Tamanan ini Ustaz? Kalau di Kalianyar sendiri itu ada, tapi tidak begitu banyak, tidak banyak. Ada ya ada. Ya itu mungkin katanya saya tadi, belum siap jadi orang tua hanya karena nafsu lalu nikah, atau karena keburunya orang tuanya lalu dinikahkan, padahal yang muda masih belum siap menjadi orang tua. Makanya kalau saya dulu ketika mau nikah, mau kawin sama kiai itu ditanya, kamu siap jadi orang tua? Kamu siap dipanggil bapak? Gitu. Kamu siap jadi orang tua? Karena yang namanya orang tua itu tidak hanya sekedar memberikan makan istri dan anak, tapi bagaimana membawa istri dan anak itu menjadi orang yang takut kepada Allah, menjadi orang yang beribadah sesuai dengan agamanya, utamanya yaitu agama Islam.
Ya kalau cuman ya membuat anak gitu katanya Kiai ini. Kalau cuma membuat anak ya ayam pintar, kucing pintar gitu katanya guru saya itu dulu. Bukan itunya yang saya tanya. Tanggung jawab kamu sebagai orang tua, apakah sudah siap? Itu katanya Kiai saya dulu. Ya cuman kalau tidak ada surat nikah, ya terjadi konflik yang besar-besaran sehingga terjadi perceraian, ya KUA tidak bisa mengatasi karena tidak ada bukti surat nikah. Gitu. Ya terserah yang harus keluarga itu sendiri. Udah, cukup segitu. Cukup ya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kalian semua menjadi orang ya. Ada satu lagi Ustaz ya. Kan dengan peristiwa yang kemarin ya Ustaz. Ya. Peristiwa yang kemarin ini kan hamil dulu terus baru menikah ya Ustaz. Otomatis kan sebenarnya dari pihak keluarga ini tidak menginginkan bahwa anaknya itu menikah Ustaz. Nah, menurut jenengan apakah dukungan keluarga, dukungan orang tua itu berpengaruh dengan pendirian anak Ustadz dalam mengambil keputusan, karena pasti di situ anak-anak kan yang harus memutuskan, harus berani menikah gitu Ustadz. Maksudnya pelaksanaan akad nikahnya apa? Berdasarkan Atau penggugurannya? Apa pelaksanaan akad nikahnya apa penggugurannya? Itu bisa Yang salah. dimaksud itu. Ya, Ya, bisa termasuk penggugurannya itu mungkin bisa bikin anak itu niatnya nanti kalau tidak ada dukungan bisa menggugurkan Iya. kandungan Jadi ya kandungan gitu ya. Nggih. Itu kan bikin dosa dua kali. Karena zinahnya ya, hubungannya sebelum nikah itu sudah dosa besar, apalagi masih ditambah dengan pembunuhan gitu kan. Itu Menurut Ustadz sendiri, bagaimana tanggapan Ustadz sebagai tokoh masyarakat menanggapi mengenai orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan aborsi. ditanggung dosanya harus ditanggung itu. Karena pembunuhan termasuk apa itu ya? Iya, pembunuhan. Berencana pembunuhan. Itu termasuk bisa dilaporkan ke polisi guys. Bisa juga termasuk kejahatan, penganiayaan, pembunuhan, bisa juga. Kalau ini Ustadz kan karena di sini juga banyak pernikahan dini kan kebanyakan pernikahan dini mulai dari umur berapa di sini Ustadz kira-kira 12 atau Kalau setahu saya kalau 12 nggak ada, masih belum pernah melihat tanggal 12, 14, 15 masih belum pernah melihat saya. Kita kalau sebelumnya saya itu jadi orang tua kurang tahu ya, sebelumnya saya masih kanan. Kalau setahu saya masih belum ada. Ya itu cuma kurang berapa bulan pada ukuran yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi artinya sampai lulus SMA. Berarti SMA itu kan 18 tahun. 19. Jadi kekurangannya itu tipis sudah. Cuma mungkin karena tidak betah menunggu. Sudah tahu. tapi dari karena pernikahan dini tadi ada yang kehambat dengan ekonominya nggak Ustadz? Kayak setelah menikah akhirnya ekonominya terhambat. Banyak itu yang termasuk mayoritas ya, karena terjadinya pertengkaran yang besar sehingga menimbulkan perceraian, yaitu faktor utama yaitu dari ekonomi.
berarti Ustadz angka perceraian di sini tuh banyak juga Ustadz. Ya kalau di sini katanya saya tadi itu tidak, ya mau dibilang banyak, ya enggak banyak, cuma ada. Ustaz, menurut jenengan dukungan keluarga yang positif Ustaz. Jadi silakan menikah gitu. Terus menguatkan itu berpengaruh nggak Ustaz ke pengantin barunya itu? Yang jelas sangat berpengaruh. Makanya tidak boleh memaksa orang untuk kawin itu. Kalau yang mau kawin tidak bukan kehendaknya sendiri. Jadi tidak boleh memaksa itu. Memang tidak boleh memaksa orang lain untuk kawin. Ini tidak boleh. Asalkan yang tidak mau kawin itu betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan perzinahan. Tapi kalau sekiranya itu tidak dipaksa untuk nikah, untuk kawin, tapi yang tidak mau itu dikira tidak mampu, tidak kuat untuk menghindari dari perzinahan, ya itu harus dipaksa. Ustaz, menurut Ustaz, umur yang matang untuk menikah itu umur berapa Ustaz? Kan di Islam juga diwajibkan untuk menikah ya Ustaz. Iya. Nah itu maksimal itu umur berapa Ustaz? Maksimal apa minimal? Maksimal. Maksimal. Jadi kamu udah terlalu tua, cepet nikah gitu Ustaz. Jadi itu berlaku untuk umur berapa? Ya. Menurut saya kalau laki-laki itu, karena yang paling penting itu kan yang jadi presiden kan, presiden rumah tangga, yaitu orang laki-laki, bapak gitu. Ya Rasulullah telah memberikan itu. Rasulullah menikah pada umur 25 tahun. Ya itu sudah standar gitu. Walaupun tidak 25 tahun, yang penting tidak terlalu jauh. Saya sendiri 25 tahun. Usia saya Kalau maksimalnya Ustaz? maksimalnya Nggak menikah gitu Ustaz? ya selama dirinya itu masih tahan dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, ya tertekan ya menurut yang bersangkutan itu. Kuatnya menahan hawa nafsu sampai umur berapa begitu. Malah di sini ada yang sampai umur 40 itu belum nikah ada. Tapi dia tidak ketahuan seperti gimana ya, kalau dibilang tidak punya nafsu terhadap perempuan ya mungkin punya nafsu, tapi dirinya tuh bisa menjaga diri. Ada yang umur 40. Kalau perempuan Ustaz? Perempuan ya mungkin ada Maksimal sudah Ustaz? perawan. Tidak berapa Ustaz? Kalau perempuan Menurut Islam Ustaz? ya Menurut Islam. karena kalau perempuan itu kan jadi ibu rumah tangga, ibaratnya kalau dalam sholat menjadi makmum itu tergantung juga itu. Pertama ya tergantung kalau di desa itu kan perempuan nggak bisa nyari sendiri. Ibarat katanya Zainuddin MZ supermarket itu menunggu datangnya pembeli gitu. Buat ya kalau datangnya pembeli itu ya umur 15 tahun, lalu yang beli itu keburu mungkin bisa. Tapi kalau sampai umur 30 tahun belum ada yang Beli. beli, Gimana Ustaz? ya nunggu itu nunggu. Gitu. Mungkin segitu. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Sampai semua
dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi